Jadi kadang-kadang orang salikin itu daripada mereka itu membara cintanya kepada Allah, jinaknya kepada Allah, sehingga keluar dari mulut mereka itu ibarat-ibarat kata-kata yang mereka sebenarnya menyimpan kata-kata itu dalam hati, tetapi karena gejolak kerinduannya kepada Allah, karena rasa jinaknya dengan Allah, rasa akrabnya dengan Allah, sehingga kalimat itu keluar dari mulut mereka. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Ibaratuhum imma li faydani wujdin aw li qasdi hidayati murid. Wal awwalu halus salikin watsani halu arbabil makinati wal muhaqqiqin. Wasani halu arbabil makinati wal muhaqqiqin. Bermula ibarat-ibarat mereka, ada kalanya karena limpahan perasaan mereka atau karena tujuan memberikan petunjuk kepada murid. Yang pertama itu adalah keadaannya orang-orang salikin, dan yang kedua itu adalah keadaannya orang-orang yang sudah berada pada makam tamkin atau makamul baqa. Para muhibbin rahimakumullah, ibaratus salikin bermula ibarat yang keluar dari orang salikin, ungkapan keterangan yang keluar dari orang-orang salikin. Salikin itu humul ladzina lam yasilu ila darajatit tamkin. Orang salikin itu artinya orang-orang yang belum sampai kepada makamul baqa. Nah, untuk mempaham ini kita kembali ke belakang tentang pembagian kaum muslimin, yaitu terbagi kepada 3 golongan. Nah, kaum muslimin ini terbagi 3. Satu disebut awamul muslimin. Awamul muslimin artinya kebanyakan orang muslim. Nah, kelompok awamul muslimin ini adalah orang-orang muslim yang dalam hatinya tidak ada niat, tidak ada kehendak, tidak ada gerakan untuk mengenal penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya hanya menuntut ilmu seadanya, beribadah seadanya, harapannya mati ke surga. Urusan Allah Ta'ala kada perlu kenal, yang penting dunia nyaman, mati ke surga. Nah, itu umumnya kaum muslimin. Kada perlu tahu siapa ampunnya surga, kada perlu kenal siapa Allah Ta'ala, kada perlu. Nah, ini awamul muslimin. Awamul muslimin ini kalau kita mau bagi, ada yang awam banget. Ada awam yang mendekati salik, ada awam yang bawah. Awam yang bawah ini awam yang muslimin, menuntut ilmu kada, sembahyang umpatan orang sembahyang. Nah, kada ada pekerjaan, menuntut ilmu paling kadang-kadang. Nah, tujuannya hanya berusaha untuk mencari dunia. Mencari dunia sebanyak-banyaknya, menuntut ilmu ala kadarnya. Nah, ini yang di bawah daripada awamul muslimin. Nah, orang yang macam inilah orang yang mudah penyakit ria, penyakit sombong, dengki, dendam. Nah, ini orang awamul muslimin yang di bawah ini, yang mana mereka itu menuntut ilmu seadanya, waktunya habis untuk mengejar
duniawi. Nah, ini ia yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittala'tu lailatal mi'raj 'alan nar fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Ujar Nabi, pada malam Mi'raj aku melihat neraka. Ternyata paling banyak dalam neraka itu penghuninya adalah orang-orang fakir. Dalam neraka ternyata paling banyak penghuninya itu orang-orang fakir. Qalu ya Rasulullah minal mal. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu fakir harta? Qala la bal minal ilm. Ujar Nabi, mereka bukan fakir harta, tapi fakir ilmu. Orang fakir ilmu itulah yang mayoritas penduduk neraka itu. Artinya hidupnya dia menuntut ilmu ala kadarnya, ibadah ala kadarnya. Yang penting mereka memiliki dunia yang banyak. Nah, ini banyak mayoritas penduduk neraka itu. Orang awamul muslimin yang di bawah. Nah, ada awamul muslimin yang menuntut ilmu. Ini awamul muslimin tapi suka nuntut ilmu. Suka nuntut ilmu, suka belajar, suka beribadah. Nah, ini sudah mendekati kepada orang salikin. Sudah dekat kepada golongan salikin. Nah, golongan salikin itu orang-orang yang sudah mempunyai kehendak untuk mengenal Allah. Orang-orang yang sudah melaksanakan program-program agama. Ini sudah mengatur bahwa zikirnya sehari 1000, salawatnya 1000, istighfarnya 1000, dalam menuntut ilmu seminggu 7 kali. Nah, diaturnya sudah. Setahap demi tahap dia tinggalkan sifat-sifatnya yang tercela. Setahap demi setahap dia perhiasi dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, ini sudah golongan salikin. Nah, jadi itu golongan salikin. Golongan salikin, golongan orang-orang yang ada cita-cita dalam hatinya untuk mengenal Allah. Dan itu sudah dia laksanakan setahap demi setahap. Amalan-amalannya teratur, pribadi-pribadinya terjaga. Nah, ini salikin. Salikin ini akan terus berjalan, puncaknya dia akan sampai kepada maqamul fana. Nah, itu puncaknya makam salikin. Orang yang fana itu orang yang berada di puncak salikin. Belum lagi sampai kepada ahlul baqa, itu orang-orang yang sudah wasilin, yang sampai. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang-orang yang salikin ini kayaknya dalam perjalanannya menuju puncak itu, orangnya setiap hari sudah zikirnya teratur, salawatnya teratur, menuntut ilmunya teratur, dan tujuannya kuat untuk mengenal Allah. Nah, orang ini satu saat akan diberi Allah sesuatu, yang dengan sesuatu itu dia akan kehilangan dirinya, sehingga yang nampak, yang wujud hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu puncak yang diberikan kepada orang-orang salikin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ibarat ungkapan-ungkapan, keterangan-keterangan yang keluar dari orang-orang salikin, yang mereka itu belum sampai kepada derajat maqamul baqa. Ibarat-ibarat itu tamba'isu min qulubihim, terbit, bangkit dari hati mereka, bidafi'in min faydhanil wujudil muttarim fi qulubihim, dengan dorongan dari limpahan perasaan cinta, perasaan jinak yang membara dalam hati mereka. Duna ayyamliku qudratan ala tayyiha biha, mereka tidak mampu untuk menyimpannya di dalam hati mereka. Jadi kadang-kadang orang salikin itu
daripada mereka itu membara cintanya kepada Allah, jinaknya kepada Allah, sehingga keluar dari mulut mereka itu ibarat-ibarat kata-kata yang mereka sebenarnya menyimpan kata-kata itu dalam hati, tetapi karena gejolak kerinduannya kepada Allah, karena rasa jinaknya dengan Allah, rasa akrabnya dengan Allah, sehingga kalimat itu keluar dari mulut mereka. Wa katsiran ma takunu ibaratuhum ghaira mubahin lahumun nutqu biha, dan kebanyakannya adalah ibarat-ibarat mereka itu tidak dibolehkan menuturkan dengannya. Nah, sebujurnya kalimat itu kada boleh diucapkan. Cuma karena hati mereka dikuasai oleh api cinta kepada Allah, hati mereka dikuasai oleh hati jinak dengan Allah, tanpa mereka sadari kalimat-kalimat itu keluar dari mulut mereka. Nah, walakinnahum ma'zurun bidzalik, tetapi mereka itu dimaafkan, nah diuzurkan pada yang demikian, liwuqu'ihim fi halil wujudil multahib bi qulubihim, karena jatuhnya mereka pada keadaan perasaan tadi yang berapi-api, yang bernyala-nyala di dalam hati mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi baik yang mereka ucapkan kepada manusia, baik yang mereka khitab Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang keluar dari mereka itu kalimat-kalimat yang sebenarnya kada boleh diucapkan itu. Kada boleh diucapkan. Tapi karena mereka dalam keadaan tadi merasa akrab dengan Allah, merasa jinak dengan Allah, merasa rindu cinta kepada Allah, tak keluar kalimat-kalimat tadi. Mestinya itu dalam hati disembunyikan. Ka'ibarati barakhal aswad yukhatibu biha Allah ta'ala hina istasqa ba'da an kuhitu sab'a sinin. Sebagaimana ibarat ungkapan kata-kata dari Barakh al-Aswad ketika dia mengkhitab Allah minta hujan sesudah diberi kemarau, kemarau panjang selama 7 tahun. Di negeri itu kemarau panjang 7 tahun. Orang tiap minggu sembahyang istisqa kada kabul-kabul. Sampai 7 tahun. Peciklik. Nah, di situ ada Barakh al-Aswad ini. Lalu Barakh ini berdoa kepada Allah, yang munajat kepada Allah. Nah, kalimat yang diungkapkan oleh Barakh ini sebenarnya kada dibolehkan. Tapi karena Barakh dalam keadaan seperti tadi, maka itu bisa dimaklum, bisa dimaafkan. Apa ujar Barakh itu? Menghitab Allah Subhanahu wa taala. Ma hadza min fi'alik ya Allah. Ini kemarau panjang bukan perbuatan engkau ya Allah. Wala hadza min hilmik, dan ini kemarau panjang bukan kasih sayang engkau, lemah lembutnya engkau. Wa man ladzi badalak, ada apa dengan engkau ya Allah? Ana kasat alaika uyunuk, apakah sudah kurang mata air engkau? Am anadatir riyah an ta'atik, atau angin sudah kada mau tunduk lagi kepada engkau? Am nafada ma indak, atau habiskah bendaharaan engkau? Amistadda ghadabuk 'alal muznibin alasta kunta ghaffara, atau engkau sangat marah kepada orang berdosa, maka engkau orang yang maha pengampun. Qabla khalqil khatta'in, sebelum engkau ciptakan orang-orang yang berdosa itu. Khalaqtar rahmah, engkau yang menciptakan kasih sayang. Wa amarta bil atfi, engkau perintahkan dengan kasih sayang. Tapi kenapa hujan tidak diturunkan? Nah, ini kalimat Barakh ini kalimat yang semacam mengeritik kepada Allah. Nah, ibaratnya itu bisa kita dengar, kita lihat, itu ibarat orang yang mengeritik kepada Allah.
Nah, ya Allah, kenapa kada hujan nih? Habiskah air engkau? Kan kayak itu bahasa kitanya. Ya Allah, ini kada hujan, apakah angin kada mau lagi tunduk lawan engkau? Nah, jadi ibarat yang macam itu diungkapkan oleh Barah karena hatinya dalam keadaan terbakar yang demikian tadi. Bersangatan cintanya, bersangatan jinaknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehilangan adab dengan Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada lagi di kejadian di kota Basrah, kebakaran di pasar. Di pasarnya kebakaran, habis toko-toko orang. Ada sebuah toko nang taliung api. Di tengah-tengah pasar ada toko sebuah nang kada terbakar. Orang siapa ampunnya tuh? Dicari, oh ada orang tua di kampung sana ampunnya. Dicari orang tua tadi. Sekalinya orangnya orang nang ahli ibadah kepada Allah. Jadi orang napa toko pian tuh kada terbakar. Ada amalan napa? Jenang Tuhan itu menyahut, kadanya wani pang Tuhan membakar tukukun itu. Kadanya wani Tuhan membakar tukukun itu. Aku sudah berjanji lawan Tuhan kada akan membakar tukukun. Nah, itu ungkapan orang demikian, ungkapan orang yang sangat jinak dengan Allah, sangat akrab dengan Allah dalam keadaan seperti itu. Ada lagi seorang yang namanya Samnun. Samnun ini berkata, ya Allah, tidak ada dalam hatiku ini selain engkau. Seluruh diriku ini adalah untuk engkau. Kalau engkau pada percaya, silahkan coba. Itu ungkapan Samnun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh diriku ini adalah untuk engkau ya Allah. Kalau engkau pada percaya, coba aja. Amun kita berucap itu lawan Tuhan kada cucuk, kada patut, karena kita kada berada di kedudukan seperti Samnun itu. Nah, jadi ibarat mereka tadi, karena limpahan perasaan hati mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yakun fi hadzal maqam wa yatashabbahu bihim bidzalik halak wa asyrafa 'alal kufur. Barang siapa yang tidak di makam itu, tidak di makam macam bubuhan Barah tadi, dan menyerupai perkataan mereka itu, meniru perkataan mereka itu, maka dia akan binasa dan mendekati kepada kekafiran. Bahaya itu dituruti. Membahayakan kepada iman. Tapi karena orang yang di makam kedudukan tadi, nah mereka bisa diuzurkan, nah bisa diterima karena hati mereka sudah terbakar dengan perasaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi man lam yakun bihadzal maqam wa yatashabbahu bihim bidzalik halak wa asyrafa 'alal kufur. Orang yang tidak berada pada makam tersebut, menyerupai dengan mereka dalam perkataannya, itu orang akan binasa dan dia mendekati atas kekafiran. Nah, wa ibaratu ahli tamkin. Nah, sedangkan ibarat ungkapan-ungkapan yang keluar dari orang-orang yang sudah duduk di makam tamkin, di makam baka. Ini orang yang sudah sampai di puncaknya makam fana dan sudah turun ke sebelah, duduknya di makam baka. Makam baka ini orang yang melihat Allah itu, melihat pula ciptaannya. Nah, kalau orang yang di makam fana itu hanya melihat penciptanya, kadang melihat yang dicipta. Orang yang sudah mantap itu orang yang melihat pencipta sekaligus ciptaannya. Begitu dia melihat makhluk itu diciptakan oleh Allah. Nah, itu disebut ngarannya ahlut tamkin. Orang yang sudah mantap nih. Orang yang sudah mantap. Orang yang melihat Allah dan yang diciptakannya.
Atau sebaliknya, orang yang melihat makhluk dan melihat penciptanya. Kada bisa lepas. Bila melihat makhluk, ingat Allah. Bila ingat Allah, ingat ciptaannya. Beda dengan orang yang berada di salikin tadi. Inya hanya melihat Allah, diingatnya hanya Allah. Kada ingat lagi dengan makhluknya. Kalau orang awam, hanya makhluk yang dilihatnya, kada tahu lawan Allahnya. Berbalikannya. Orang awam itu hanya makhluk, lupa dengan Allah, makanya ada ria, makanya ada dendam, makanya ada dengki. Kenapa? Yang dipandangnya hanya makhluk melulu, kada ada memandang Allahnya. Itu makam awam tadi. Sedangkan makam orang yang di puncak salikin, ini hanya memandang Allah, kada memandang lagi makhluknya. Itu belum sempurna juga, walaupun sudah mendekati sempurna. Nah, yang paling bagus itu adalah kedudukan yang ketiga, di mana kita melihat ciptaannya, kita melihat kepada yang menciptanya. Bila kita ingat kepada Allah, kita ingat yang diciptanya. Nah, ini makam ahlu tamkin. Wa ibaratu ahli tamkin muqayyadatun bi quyudi syara wa yukhatibuna bihal akharin ala wajhil hidayah wal irsyad. Orang-orang yang sudah mantap itu, ungkapan-ungkapan kalimatnya, kata-katanya itu terukur, terkait dengan kaitan syariat. Tingkah lakunya, tutur katanya, teratur dalam peraturan syariat Allah. Dan mereka menghitab dengan itu ibarat akan yang lainnya atas jalan memberikan hidayah dan petunjuk. Makanya mereka bisa membimbing orang. Nah, mereka bisa mengajarkan kepada orang. Karena tingkah lakunya, tutur katanya terkait, terukur dengan syarat. Kalau orang yang salik tadi kada kau mengajar orang, habisnya mungkin orang menuruti kayak inya kelakuannya. Allah Ta'ala kayak kakawanan aja lagi. Karena saking merasa akrabnya tuh. Nah, mereka tuh belum sampai kepada tingkatan memberikan hidayah petunjuk kepada orang lain. Nah, kalau orang yang sudah duduk di makam yang baka ini, kalimat-kalimat yang diucapkannya, yang dituturkannya itu adalah memberikan petunjuk dan irsyad kepada selainnya. Baik ungkapannya kepada Allah, maka ungkapannya kepada Allah itu bisa dijadikan amalan oleh orang yang lain. Misalnya mereka munajat kepada Allah. Nah, kalimat-kalimat itu bisa kita pakai. Karena mereka orang yang sudah mantap itu perkataannya sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ka ibarati ba'dihim hina yunaji rabbah, seperti ibarat ungkapan-ungkapan sebagian mereka ketika mereka munajat kepada Allah. Apa munajatnya orang-orang yang sudah sampai ini? Ilahi anta uddati bi syiddati wa mu'nisi bi wahdati wa hafizi bi gurbati wa dalili bi hayrati wa malja'i iza dhaqat alayya nafsi anta hasbi fa ni'mal hasbu hasbi wa anta rabbi fa ni'mar rabbu rabbi. Nah, ini munajat mereka kepada Allah. Kita turuti, bagus. Karena memang ibarat mereka itu adalah hidayah kepada kita, irsyad pendidikan kepada kita. Ilahi anta uddati fi syiddati. Ya Allah, engkau adalah bekalku pada kesulitanku. Engkau adalah bekal dalam menghadapi kesulitan. Wa mu'nisi fi wahdati, engkaulah penghiburku pada waktu aku sendiri. Wa hafizi fi gurbati, engkaulah yang menjaga aku pada terasinganku. Wa dalili fi hayrati, engkaulah ya Allah petunjukku dalam kebingunganku. Wa malja'i iza dhaqat alayya nafsi, engkaulah tempat aku bersandar bila mana sempit atasku diriku. Engkau adalah yang mencukupi aku. Sebaik-baik orang yang mencukupi adalah orang yang mencukupi aku. Engkau adalah Tuhanku, sebaik-baik Tuhan adalah Tuhanku. Nah, ini munajatnya orang yang sudah ahlu tamkin, ahlul baqa. Sesuai dengan apa yang
diatur dalam syariat, beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa kita contoh, bisa kita tiru munajat mereka itu. Para muhibbin rahimakumullah. Wa ka'ibarati ba'dihim hina ya'izun nas, dan seperti ibarat mereka ketika mereka memberikan mau'izah kepada manusia. Nah, ungkapan-ungkapan orang yang ahlu tamkin ini pun kalau mereka memberikan mau'izah kepada manusia, itu hidayah, irsyad kepada manusia, petunjuk kepada manusia. Kadang membingungkan dan kadang membahayakan kalau dipakai apa yang diungkapkan oleh mereka itu. Seperti contohnya, man aqbala 'ala Allah aqbalallahu 'alaihi wa man a'rada 'anillah a'radallahu an. Wa man kana marratan bimarrah kana Allahu kadzalik. Nah, ini ungkapan nasihat orang yang sudah di maqamul baqa kepada kita. Barang siapa yang berhadap kepada Allah, Allah pun akan berhadap kepadanya. Nah, bila kita nih berhadap kepada Allah, Allah akan berhadap kepada kita. Berhadapnya Allah kepada kita macam apa? Memberikan rahmat kepada kita, memberikan ketentraman kepada kita, memberikan ketenangan kepada kita. Kalau kita beribadah kepada Allah, berhadap artinya Allah pun akan berhadap kepada kita. Artinya akan tercurah rahmatnya, petunjuknya, perlindungannya, dan ketenangan. Wa man a'rada 'anillah a'radallahu an. Siapa yang berpaling dari Allah, Allah pun berpaling daripadanya. Namun orang berpaling dari Allah, orangnya kadang beribadah, kadang menghadap Allah, lalai lupa kepada Allah, Allah pun berpaling daripadanya, jauh daripada rahmatnya, daripada perlindungannya. Barang siapa sekali-kali menghadap, sekali-kali berpaling, Allah pun demikian pula. Nah, ini ibarat, ini ungkapan nasihat dari orang yang sudah berada di maqamul baqa. Nah, nasihat mereka itu adalah hidayah kepada kita, petunjuk, bisa kita pakai, bisa kita turuti. Nah, lain hal dengan orang-orang yang berada di makam ahlul ghaibah tadi. Nah, itu kadang-kala diturut, kadang-kala dicontoh, namun jangan disalahkan mereka itu, karena mereka dalam keadaan khusus.